Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom juga saya ucapkan untuk semua yang ada di rumah, yang via Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Karena Tuhan kita sungguh baik. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Amin. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, tidak ada salahnya kita saling berfellowship satu dengan yang lain sesuai dengan protokol kesehatan. Amin. Boleh tangan kanannya di dada sebelah kiri. Saling melihat kanan kiri, ucapkan Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi ini saya sekedar menginformasikan terkait protokol kesehatan di tempat kita saat ini. Saya menghimbau untuk kita semua untuk saling menjaga jarak, tidak saling bersentuhan, menghindari kerumunan dan sering-sering mencuci tangan. Amin. Karena kita adalah umat-umat yang taat dan setia. Kita mau datang pagi dengan sehat, juga pulang dengan sehat. Amin. Amin. Pada pagi ini saya boleh melihat tepuk tangan yang bersukacita karena Tuhan kita. Wow. Sebelumnya saya mengucapkan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Wow. Mungkin baru pagi ini saya melayani Bapak Ibu Saudara tempat ini. Kiranya di tahun 2020 ini kita selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Bila kita mana flashback di tahun 2021, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Dan pagi ini kita membawa itu semua sebagai ucapan syukur, sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Pagi ini segenap umatmu, jemaat GBI BKP Aston baik yang ada di Aston maupun yang ada di rumah Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik. Semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami terlebih yakin dan percaya Tuhan. Pagi ini kami membawa sukacita kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah dan memuliakan Engkau di tempat kudus-Mu. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk dapat masuk dalam pelataran-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, saat kami menginjakan kaki kami di tahun 2022 ini Tuhan, kami yakin dan kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Saat Engkau berjanji akan memegang tangan kami, berjalan bersama kami melewati padang gurun Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Sebab walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, bahkan 10.000 rebah di sisi kami, Engkau tetap memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh mukjizat, yang dapat menyembuhkan, yang dapat membukakan pintu-pintu yang tertutup. Bahkan mukjizat yang tak lazim Engkau lakukan dalam atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Kau tetap setia Tuhan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Bersama saya katakan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. 1000 rebah Di sisiku, Engkau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisi Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Dia. Sikala rabaya takala babababala rabaya syik. Walau kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di tahun 2022 ini, namun kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami beriman teguh kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang akan menjaga setiap kami. Shikala rabaya kala rababa. Shikala rababa. Hinala rabaya sane. Shikala Shikala rabaya la Shikala rababa. Engkau pegang tangan setiap kami Tuhan. Walau sekeliling kami Tuhan banyak rintangan, banyak halangan, namun saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Shikala rabaya la
Saat engkau berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, mari datanglah kepadaku." Maka Petrus berjalan dengan imannya. Ia berjalan di atas air. Dan saat Petrus ragu, Engkau tidak membiarkan Petrus tenggelam, Tuhan. Engkau memegang tangan Petrus dan mengangkatnya di tengah laut yang bergelora, Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab. Saya untuk jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
Lebih lagi katakan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan-Nya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan-Nya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, firman ini Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, jika kami ada di dalam lindungan-Mu, tidak ada satupun yang coba menghampiri dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau kerjakan atas hidup kami. Kau telah kenyangkan kami Tuhan, baik jasmani dan rohani kami, dengan kekuatan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sampai hari ini. Di tahun yang baru, minggu ketiga ini Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan diberkati dalam kehidupan kami, usaha pekerjaan bahkan pelayanan kami Tuhan, Kau nyatakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa kota dan bangsa kami, terlebih kepada pemimpin negara kami dari presiden sampai yang terendah sekalipun. Bapa, kami tahu Kau punya rencana yang luar biasa bagi kota dan bangsa kami, terlebih bagi pemimpin negara kami Tuhan. Masa-masa pada saat ini, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak nyaman bagi kota dan bangsa kami, ke pemerintahan kami. Kami tahu Kau berdiri di kota dan bangsa kami.
Kau berikan roh hikmat pengetahuan yang baru bagi pemimpin kami Tuhan, sehingga bangsa kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, baik presiden sampai yang terendah. Berikan roh hikmat yang takut akan Tuhan, akan senantiasa memimpin pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Indonesia dilepaskan dari masalah persoalan. Di Indonesia masuk dalam pemulihan dan kerajaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Juga kami bawa Tuhan Bapak Gembala Pembina kami berserta wakilnya. Bapak Karayon kami juga berserta wakilnya. Terlebih Bapak Gembala kami ditempati Bapak Pendeta Rudi Srega berserta keluarga. Bapak, kami tahu Kau punya maksud dan tujuan bagi pemimpin rohani kami. Setiap visi yang Kau sampaikan Tuhan bagi kota dan masa kami bahkan bagi jemaat-Mu. Kami tahu hari-hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Kau perkuatkan Tuhan misi-Mu bagi gembala kami. Terlebih gembala di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan gembala kami Bapak Pendeta Rudi Srega berkat keluarganya. Baik pelayanan, pekerjaan, bahkan rumah tangga Kau berkati berlimpah-limpah. Di masa-masa tahun yang baru itu Kau berikan visi yang baru bagi gereja, bagi gembala kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, juga kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun dia berada. Saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Ya Roh Kudus Kau percepatkan langkah mereka Tuhan. Agar mereka tidak terlambat dan tertinggal kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak dalam surga. Juga jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Kau berkati juga. Berkat mereka berlimpah-limpah. Bapak juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ong Handoko Kurniawan MTH. Bapak, Engkau mengutus hamba-Mu ke tempat ini. Bukan satu kebetulan. Kami tahu Tuhan Kau punya maksud dan tujuan untuk menyampaikan kebenaran firman bahkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami minta Tuhan pengurapan-Mu penuh bagi hamba-Mu dari kepala sampai ke ujung kaki. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar kemuliaan-Mu terus dinyatakan di tempat ini. Ketika firman disampaikan Tuhan, ada satu kegerakan gelombang ilahi terjadi di tempat ini. Penuaian jiwa terjadi di tempat ini. Karisma Allah terjadi di tempat ini. Setiap penduduk-penduduk hotel yang tinggal di hotel tempat ini mendengarkan firman-Mu. Mereka rindu datang ke tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dari pelayanannya, baik pekerjaan rumah tangganya terus berlimpah-limpah. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya kami rindukan ada hadirat dan kuasa ilahi-Mu ada di tempat ini. Dan kami tidak ingin ada kuasa-kuasa yang coba mengintimidasi setiap kami, hati dan pikiran kami. Sehingga firman boleh berlalu dalam hati dan telinga kami. Ya kuasa-kuasa apa yang berkehendak coba mengambil bagian firman-Mu pagi hari ini. Kami tolak patahkan kuasanya, kami perintahkan keluar di tempatnya di dalam nama Yesus. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh dilawat dengan kuasa Roh Allah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin. Kita mengenakan semua senjata Allah untuk menghadapi tahun 2022 ini. Amin. Amin. Yang setuju, sorakan haleluya. Agar setiap kita jemaat GBI BKP Aston dapat menaklukkan kuasa-kuasa iblis dengan senjata Allah. Amin. Bersama saya katakan pujian ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku.
di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Bersama saya katakan firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saudara, kalau pujian ini tidak dikatakan dengan iman, maka tidak akan ada kuasanya. Amin. Yes, amin. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022. Namun saat kita berkata pujian ini dengan iman, kita yakin akan menghancurkan kuasa iblis di kaki kita. Amin. Kan injak, 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 injak. Oh, injak, 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 injak. Ayo dengan gerakan semuanya, tidak ada tua muda. Kita katakan dengan iman. Injak, 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 injak. Oh, injak, 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 injak. Injak, injak, injak. Oh, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak. Dan kan ku injak-injak iblis Di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang benar, amin. Kebenarannya dan kemuliaannya itulah menjadi kekuatan bagi kita, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya boleh melihat tepuk tangan di atas kepala jemaat PKP Aston. Sorakan katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu bersamamu di hidupku. Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut
kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya boleh mendengar teriakan dari jemaat PKP yang saudarakan. Haleluya! Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku. Engkau menjamin setiap hidup kami Tuhan. Oh, oh. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Karena Dia Allah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, maka kita tidak perlu takut dan ragu. Amin. Hidup kita aman di dalam Tuhan. Dengan iman bersama saya katakan, walau badai menerpa, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bersama saya katakan, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, sungguh luar biasa. Saya persilakan jemaat untuk tetap duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual.
Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik.
Karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau selalu berjalan bersamamu, Bapa. Pegang tangan kami dengan kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Saya persilakan kepada hambanya. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. terima kasih buat lawatan dan jamahan-Mu buat setiap kami pagi ini. Terlebih lagi kami boleh hadir dalam pertemuan ibadah di gereja Tuhan, di GBI Aston ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami masih berkesempatan untuk hadir dalam pertemuan ibadah. Banyak yang belum bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Tapi kalau kami bisa hadir bersama-sama di ruangan ini, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, sungguh semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Berbicara lebih lagi atas setiap kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Nya alat, hamba-Nya saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, silakan duduk saudara. Ya, saya mohon izin lepas master. Tadi sudah dikasih
Izin ya. Masker bukan master. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, wah senang sekali ya bisa ibadah di tempat ini. Terima kasih buat Pak Rudi dan Ibu yang udah kasih kepercayaan dan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya berharap saudara bisa konsentrasi dalam 30 menit ke depan. Kalau apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sejak awal tahun ini. Saudara kalau kita perhatikan tanpa terasa pandemi ini sudah hampir berjalan berapa lama? 2 tahun berjalan. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan, selama 2 tahun berjalan ini, kita ini seakan-akan dibawa dalam masa uji coba di masa-masa antikris, walaupun antikrisnya itu belum muncul. Kenapa saya katakan seperti itu? Salah satu parameternya adalah kita mau ibadah aja sulit. Tanpa sadar loh ya. Itu bukan dilarang, tetapi memang kondisi yang membuat kita mau ibadah jadi takut, jadi ragu. Ini yang beban yang begitu besar, kerinduan Tuhan taruh dalam hati saya untuk melihat, memperhatikan, bahkan sampai merasakan. Bagaimana sih perasaan jemaat hari-hari ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Ibrani 10:25, itu yang tertulis di sana adalah pertemuan ibadah. Yang namanya pertemuan ibadah artinya kita hadir bersama-sama dalam satu ruangan, dalam satu tempat, unity, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Di awal-awal pandemi memang tidak memungkinkan untuk kita datang ibadah. Memang. Tetapi setelah berjalan sekian lama, perhatikan baik. Kita ini terintimidasi. Mungkin ada beberapa pendoa syafaat di sini. Tanpa kita sadari, saya sudah sharekan dari awal tahun untuk pendoa syafaat di Rayon. Ayo mulai berdoa yang seperti dulu. Maksudnya apa Pak? Saya ajak mereka merenungkan. Selama pandemi ini kita cuma sibuk berdoa supaya sehat, sembuh, dipulihkan. Tapi enggak pernah terucap dari mulut kita, Tuhan minta jiwa-jiwa. Betul ya? Iya, karena secara enggak langsung kita terintimidasi. Kalau ibadah minta jiwa-jiwa yang datang banyak kan nular. Dan itu terbawa sampai hari ini. Tapi mulai awal tahun kemarin saya berdoa kepada pendoa syafaat di Rayon. Ayo kita doa, ubah doa kita. Bukan ubah, kembali ke kasih yang mula-mula. Apa Pak? Kita berdoa, kita minta jiwa-jiwa sesuai dengan kursi yang telah disediakan, sesuai dengan prokes yang ada. Contoh yang gampang, ini disediakan berapa? Kita minta penuh. Saya sampaikan ke pendoa di Rayon, kita sudah atur kursi dengan jarak. Itu pun belum penuh. Kenapa? Selama ini kita lupa untuk berdoa, lupa untuk minta jiwa-jiwa. Saya bilang ke pendoa syafaat, jangan ragu, itu saya doakan mulai ibadah pertama. Dan saya melihat 2 minggu ini udah signifikan, udah mulai beberapa jemaat. Saudara percaya nggak percaya, tapi saya percaya karena Tuhan taruh itu dalam hati saya dan saya perkatakan, saya doakan, saya melihat Tuhan terima kasih. Yang Tuhan taruh dalam hati saya nggak salah, bukan cuma emosional supaya wah ini ibadah penuh. Ibadah penuh nggak ada kebanggaan kita, saudara nggak ada sama sekali. Tapi saya melihat jemaat yang nggak pernah hadir, sudah lama nggak hadir. Pak, itu kan ratusan, gimana Pak Handoko hafal wajahnya? Paling gampang waktu di pintu masuk. Itu kan ada tes suhu kan? Nah kalau di tempat kita tes suhu itu plus sodorin tangan untuk keluarin hand sanitizer-nya. Nah kalau dia belum pernah ibadah sama sekali, begitu di situ dia pasti bengong tuh. Ini tangan mau dimasukin di mana? Di atas atau di sini? Nah kalau kami alatnya ditaruh di bawah. Jadi itu sekalian ukur suhu dan hand sanitizer-nya otomatis keluar. Nah di situ saya lihat, oh kalau dia taruh tangannya di atas, ini belum pernah ibadah. Baru pertama kali ini ibadah. Bapak terkasih dalam Tuhan. Gereja harus mulai, istilahnya kalau bahasa sehari tanggap. Tugas gereja adalah menyediakan, mencukupi kebutuhan rohani jemaat. Saya enggak anti ibadah online, sama sekali enggak. Kemajuan teknologi saya ikuti, saya punya channel YouTube dan lain sebagainya. Tetapi itu enggak sama. Contoh yang paling sederhana. Ketika dulu enggak bisa, sama sekali belum bisa ibadah onsite. Kita ikuti ibadah online, banyak halangannya enggak di rumah? Banyak banget. Kalau kita punya ruangan khusus sih enggak apa-apa ya. Kunci pintu, nyalain AC, udah benar-benar pakai baju seragam lengkap, udah kayak ibadah. Tapi kalau ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang anak, di situ semua jadi satu, kita mau ibadah. Anak-anak kita masih kecil, belum ngerti apa-apa. Mereka ribut sana sini, nggak mungkin kita bentak. Mereka malah kepahitan karena sama kita sebagai orang tua. Banyak sekali gangguannya.
mau fokus 1 jam aja selama ibadah. Tapi kalau kita hadir seperti di tempat Tuhan, rumah Tuhan di tempat ini, ruangan ini, mau nggak mau kan kita fokus. Tapi kalau di rumah, sulit. Belum lagi masalah sinyal. Kita muji sampai di mana, di handphone masih muter-muter aja. Belum lagi masalah apa? Kuota. Banyak halangannya. Itu tadi saya katakan, gak bisa disamakan ibadah online dengan, sekarang saya pakai istilah pertemuan ibadah. Ibrani 10:25 itu janganlah kita menjauhkan diri dari garis bawahi pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kita harus ketemu di dunia nyata, bukan dunia maya, bukan daring, bukan dunia internet, ketemu di dunia nyata di sini. Unity sehati dalam doa pujian penyembahan, artinya apa? Kita ngomongnya nyanyinya sama-sama. Nah kalau di rumah bisa sama-sama nggak? Nggak bisa, tergantung sinyalnya aja kan. Yang ini udah sampai mana, ini sampai di mana. Gak bisa. Inilah satu kebenaran yang ingin saya bukakan. Hati-hati, jangan terlena. Kalaupun ada di antara kita kenal jemaat masih terlena, enakan di rumah, ayo ajak. Ajak mereka untuk kembali datang beribadah, hadir dalam pertemuan ibadah. Amin. Saya tidak ragu untuk mengatakan ini, terlepas dari ada yang bilang dulu. Itu sama aja, itu kan lihat dari kedewasaan seseorang. Oh enggak. Bagi saya, kedewasaan rohani nggak cuma dilihat dari dia bisa ikuti ibadah online. Kenapa? Banyak kendalanya, banyak masalahnya. Kuota, kekuatan sinyal, dan macam-macam. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita beribadah di bawah GBI Gatot Subroto. Kenapa? Selalu ada tuntunan Tuhan tiap bulan yang Tuhan sampaikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua sepakat bahwa firman Tuhan adalah penting. Amin. Tetapi kalau ada bagian dari firman Tuhan yang diulang, artinya apa? Tuhan mau kita taruh perhatian khusus. Semua bagian Alkitab itu penting. Amin. Tapi ada beberapa bagian yang diulang, artinya apa? Tuhan mau kita taruh perhatian khusus. Salah satu contoh di kitab Yosua 1. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat Yosua ini memang dia sudah lama menjadi asisten dari Musa itu sekitar 40 tahun lah. Nah, namun selama 40 tahun ini Tuhan itu belum pernah sekalipun menyatakan kepada Yosua, Yosua, nanti kamu akan menggantikan Musa. Selama Musa masih hidup ya? Belum. Saya belum temukan di Alkitab ayat yang firman Tuhan berkata, Tuhan mempersiapkan Yosua atau Tuhan kasih tahu kepada Yosua, nanti kamu akan gantikan Musa. Nah. Tapi perhatikan saudara, di Yosua 1 ini ada sebuah kalimat perintah dari Tuhan yang bahkan diulang sebanyak 4 kali. 3 kali Tuhan berkatakan langsung, yang 1 kali itu pengikut Yosua mengingatkan Yosua. Apa kalimatnya? Ada di ayat 6, 7, 9, dan 18 yang berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali firman Tuhan mencatat hanya di satu perikop ini Yosua 1. 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan sampai berkata seperti ini kepada Yosua? Tuhan tahu hati Yosua itu sebenarnya dia nggak siap untuk menggantikan Musa. Oh iya, Musa dengan segala kebesarannya memimpin bangsa yang besar. Yosua pasti keder itu untuk memimpin Israel seperti tinggal Musa. Karena itu Tuhan berkata berulang kali firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa harus seperti itu? Saudara, kita ketahui tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, itu bukan berupa tanah yang kosong. Walaupun tanah itu subur, tapi dihuni oleh penghuni yang firman Tuhan mencatat ukuran badannya itu ukuran raksasa-raksasa. Bahkan mereka juga beberapa pemakan manusia. Nah, artinya apa? Ini tanah perjanjian, kamu masuk ke sana, kamu perangi, kamu binasakan penduduk aslinya. Supaya apa? Supaya nanti mereka tidak mencemari bangsa Israel ini. Nah, saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, Tuhan sudah menyediakan terbaik buat setiap kita, saudara dan saya. Amin. Tetapi perhatikan, tetap ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan. Tetap ada apa? Keringat kita yang keluar. Tetap apa? Yosua harus melakukan bagiannya apa? Memerangi dan membinasakan bangsa Kanaan ini.
Saudara, sampai 4 kali firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara kasih dalam Tuhan, masuki tahun 2022 ini. Saya kembali ke pesan Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, sepertinya tidak ada dasar untuk kita percaya. Baru vaksin sudah berjalan dengan baik, muncul varian yang baru. Nah, saya mau sampaikan, sekali lagi kembali ke tadi. Kalau ada pesan Tuhan, firman Tuhan yang diulang, artinya apa? Kita harus menaruh perhatian khusus. Saudara perhatikan apa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, tadi udah dibacakan. Dari kitab mana? Mazmur 91. Sekali lagi saya sampaikan, kita bersyukur, kita diberkati, beribadah di bawah naungan GBI Gatot Subroto, dan juga tentunya saudara di bawah naungan GBI BKP Aston. Tiap bulan dituntun, tiap bulan dikasih tahu, ini loh pesan Tuhan. Saya coba baru analisa, belum penelitian mendalam. Bandingkan dengan gereja-gereja lain yang tidak melakukan hal yang sama seperti kita. Waktu dulu belum pandemi, kami melayani ke daerah-daerah kan. Sama Pak Niko, ketemu hamba Tuhan garis depan. Saya tanya sama mereka kalau lagi ngobrol sama gembala. Mereka dari sinode yang lain. Pak, di gereja Bapak gimana? Apakah kan mereka tanya juga kan. Ada beberapa pernah diundang ke Sentul, jadi nyambung pembicaraan. Ada yang pernah datang ke Sentul sesekali. Mereka bilang, wah luar biasa Pak, kami diberkati. Terus saya tanya balik, di gereja Bapak sendiri selama ini bagaimana? Apakah ada tuntunan Tuhan dengan cara seperti ini? Nggak ada Pak. Apakah ada 2 puasa bersama? Nggak ada Pak. Terus ada beberapa orang yang saya sudah kenal baik, saya tanya, saya berani nanya. Terus kalau Bapak khotbah itu dasarnya dari mana? Merenung sendiri. Jadi nggak ada pemimpin di atasnya secara struktur organisasi yang mengarahkan. Saya sampaikan kepada beberapa teman para pelayan Tuhan, kita harusnya bersyukur kita melayani di bawah GBI Gatot Subroto. Kenapa? Mau khotbah apa itu Tuhan sudah kasih tahu di awal bulan. Tinggal kita mendoakan dan mengembangkannya sesuai dengan pengalaman kita. Nah, setelah mari kita kembali. Mazmur 91 itu, betul ya? Kan sudah diomongkan, diucapkan sebelum pandemi. Silakan koreksi kalau saya salah. Betul ya? Sebelum pandemi, baca Mazmur 91, baca Mazmur 91. Bahkan sampai sempat tuh tanda kutip, ada hamba Tuhan dari gereja lain yang kalau bahasa sekarang ini nyinyir. Ngomong begini, apaan tuh? Firman Tuhan kok kayak mantra? Ngomongin Mazmur 91 terus. Emang gak ada firman Tuhan yang lain? Saya cuma waktu dengar itu, saya cuma mikir gini, dia ini pernah baca firman Tuhan gak sih? Apa cuma jangan-jangan baca sekali udah tuh dia gak pernah baca lagi? Kan firman Tuhan sendiri berkata, kita merenungkan, mengatakan berulang, dan berulang. Ini aja Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, jauh-jauh hari sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kita semua untuk menghadapi pandemi ini caranya gimana? Mari kita kembali ke Mazmur 91, khususnya di ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan itu baik banget. Dia sudah kasih tools-nya, dia sudah kasih alatnya, supaya kita bisa apa? Melewati pandemi ini dengan baik. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Yuk, baca sama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kebenaran firman Tuhan katakan amin. Saudara, kita lihat sebentar di ayat 14. Kita garis bawahi 2 kata, yaitu melekat dan mengenal. Saudara, kata melekat dan mengenal ini kalau saya mau ibaratkan, Bapak Ibu tahu uang logam? Ada 2 sisi, selalu bentuknya beda ya kaligrafinya.
Kadang di sisi yang satu itu cuman angka, sisi satunya ada gambar, pohon, dan lain sebagainya. Nah, melekat dan mengenal, kalau saya ditanya, Pak, mana yang lebih dulu? Kita harus melekat dulu atau kita kenal dulu? Tidak ada yang lebih dulu. Melekat dan mengenal Tuhan, ibaratnya apa? Itu adalah dua sisi pada satu permukaan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kita tidak akan dapat melekat pada Tuhan kalau kita nggak kenal pribadinya. Kita nggak akan bisa akrab dengan Tuhan kalau kita nggak kenal pribadi Tuhan. Saya nggak bisa akrab dengan Pak Rudi Siregar kalau saya nggak kenal baik beliau. Amin. Demikian juga dengan sebaliknya. Kita nggak bisa kenal Tuhan dengan baik kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Saya nggak bisa kenal Pak Rudi dengan baik kalau saya nggak intim, nggak akrab dengan dia. Tuhan itu sudah kasih tahu jauh-jauh sebelum pandemi melalui Mazmur 91. Saudara, jangan dulu sempat saya merasa gimana gitu dengar orang-orang ngomong gini, apaan sih kayak mantra. Tapi kemudian Tuhan kasih jawaban sederhana aja. Apa bedanya firman Tuhan dengan mantra? Kalau mereka nyinyir kesamaannya, wah diomongin terus kayak mantra. Tapi perbedaannya apa? Bedanya di sini. Siapa kuasa di balik perkataan yang kita perkatakan? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan berulang, artinya apa? Kuasa firman Tuhan di balik apa yang kita perkatakan. Amin. Tapi kalau kita perkatakan mantra dari dukun dan lain sebagainya, artinya apa? Kuasa kegelapan di balik itu. Sesederhana itu. Jadi saudara, jangan lagi merasa minder, jangan lagi merasa gimana kalau ada orang ngomong, kok ngomong itu terus? Kita kembali ke firman Tuhan. Kita justru bahagia, oh ternyata Tuhan sudah ingetin kita. Supaya apa? Kita melekat dan mengenal. Saudara, sekali lagi perlahan saya mau sampaikan. Kita nggak mungkin bisa melekat intim dengan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar. Amin. Demikian juga sebaliknya. Kita nggak mungkin kenal Tuhan dengan benar, dengan baik kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya nggak akan bisa intim, akrab dengan Pak Rudi kalau saya nggak kenal baik beliau. Ngobrol sama-sama, punya visi pelayanan yang sama. Ketika kita ngobrol, punya visi pelayanan yang sama, di situ keakraban akan muncul. Kalau nggak ya cuma sekedar lalu aja, just say hello aja. Demikian juga kita dengan Tuhan. Melekat dan mengenal satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang menangkap katakan amin. Nah kalau kita sudah melekat dan mengenal dengan Tuhan, apa yang akan kita dapatkan Pak? Apa yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa melewati pandemi ini, bahkan cuma sekedar pandemi, tapi sampai kesudahan segala sesuatunya. Kembali ke ayat 14. Maka aku akan meluputkannya. Ada 4 berkat dari Tuhan ketika kita melekat dan mengenal. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita. Meluputkan artinya apa? Saudara, meluputkan dari serangan-serangan yang sengaja dilancarkan oleh si jahat untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, menjadi sasaran itu sekarang bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi juga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ketika seseorang dalam hatinya sudah mulai memutuskan, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, di situ iblis sudah siap-siap untuk nyerang dia. Kita diluputkan oleh Tuhan, tetapi saudara tolong garis bawahi, saya tidak menyinggung masalah kalau ada pertanyaan, Pak bagaimana dengan mereka meninggal selama pandemi. Itu adalah otoritas dan kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tapi saya mau sampaikan untuk kita yang masih hidup sampai hari ini. Tuhan akan meluputkan kita, tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, Tuhan akan membentengi kita. Saudara, jawaban bagaimana kita bisa melewati pandemi dan apapun kesulitan yang di masa depan yang akan terjadi adalah melekat dan mengenal dengan Tuhan seutuhnya. Sehingga kita akan diluputkan, kita akan dibentengi. Dan bukan hanya itu, ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Mari kita introspeksi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melekat pada Tuhan? Ini janji firman Tuhan, bukan perkataan seorang pendeta. Tapi firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, bila saudara dan saya berseru kepada Tuhan, ketika kita melekat dan mengenal Tuhan dengan baik,
maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Yang terakhir ini sangat kita butuhkan di hari-hari ke depan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Wow. Hari-hari ini semua hidup dalam kesesakan, saudara. Pandemi ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika pandemi ini berlangsung, semua mengalami dampak yang sama. Tarif listrik kita masih sama kok. Saudara pakai di rumah listrik saudara berapa? Pak Gembala pakai listrik berapa? Tarifnya sama kan, Pak? Sama, bukan berarti Pak Rudi dan saya tarif listriknya lebih murah. Sama. Semua mengalami kesesakan yang sama. Tetapi pertanyaannya, apakah semua mengalami penyertaan Tuhan yang sama? Nah, di sini saya berdoa, biar kita semua, saudara dan saya, kita semua sama-sama mengalami penyertaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum pandemi, Tuhan itu sudah kasih. Kalau orang mau ujian tuh kisi-kisinya, kasih clue-nya. Ini loh. Melekat dan mengenal Tuhan secara sempurna, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dan Tuhan akan menyertai kita. 4 hal ini. Kita katakan sama-sama ya, diawali dari kata di aja. Diluputkan, dibentengi, disertai, dan dijawab. Yuk sama-sama dengan suara iman ya. Kalau kita melekat dan mengenal Tuhan, maka kita akan yang pertama diluputkan. Yang kedua, dibentengi. Yang ketiga, dijawab. Yang keempat, disertai Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. 4, hafal kan? Hafal? Nanti pulang saya tanya di pintu. Kalau belum hafal, nggak boleh pulang dulu, duduk kembali, ikuti ibadah selanjutnya sampai hafal. Kalau kita melekat dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan diluputkan, dibentengi, dijawab, dan disertai oleh Tuhan. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari dan hari-hari ke depan? Amin. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi. Tuhan sudah kasih jalannya. Melekat dan mengenal. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa kenal Tuhan dan melekat pada Tuhan. Itu juga sudah sering disampaikan sebelum pandemi. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita kenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak bakal pernah kenal Tuhan dengan baik. Saya tidak pernah bosan-bosannya mengatakan kepada jemaat, bersyukurlah kalau kita beribadah di gereja yang masih mengingatkan jemaatnya untuk baca Alkitab. Bukan berarti itu gereja kuno, bukan berarti itu gereja jadul, tapi itu gereja yang tetap berjalan dalam kehendak Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kan gak cukup cuman kenal, harus melekat. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang intim melekat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Semuanya itu Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kembali ke tadi. Pentingnya pertemuan ibadah hari-hari ini. Kita tetap menerapkan prokes dengan baik. Selesai ibadah langsung pulang. Kita nggak bicara seperlunya, mungkin kita batasi nggak bisa seperti dulu lagi. Saya juga harus membatasi diri. Dulu setelah ibadah kita bisa setengah jam kumpul sesama pengerja, sekarang paling 5-10 menit. Saya bilang mereka bercanda. Bapak Ibu setelah doa berkat dalam 15 menit semuanya harus secepatnya meninggalkan Geraha Betani Lipo Cikarang. Artinya jangan kebanyakan ngobrol kalau nggak ada perlunya. Tapi minggu depan saya mau kumpulin mereka dalam satu doa sama-sama. Mereka, ya Pak, kami perlu itu. Kami butuh itu. Kami perlu sama-sama unity, duduk sama-sama. Tetap dengan prokes ya, doa tetap pakai masker. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bapa kita di surga adalah Bapa yang luar biasa. Pemusik boleh ke depan? Saya masih punya waktu 5-10 menit untuk kita menyembah Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Melekat dan mengenal pada Tuhan. Saya berdoa biar nanti dilanjutkan oleh Pak Gembala dalam pengembalaan pemuritan bagaimana jemaat-jemaat dan pengerja di GBI BKP Aston ini
menjadi pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan. Melekat, bukan cuma nempel, melekat. Kalau kita melekat, seberat apapun masalah personal yang akan terjadi di depan, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Melekat dan mengenal, sehingga janji firman Tuhan, kita akan diluputkan, kita akan dibentengi, kita akan disertai, dan doa-doa kita akan dijawab. Minta tolong boleh lagu Penyertaanmu Sempurna. Ingat 4 hal ini saudara. Saya diberkati Tuhan, amin. Karena itu, perhatikan dengan baik. Setiap pesan Tuhan disampaikan oleh gembala pembina kita, melalui Bapak Ibu gembala di tempat ini. Mungkin hal yang sama saudara dengar berulang-ulang. Kembali ke firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ke depan ini nggak akan semakin baik secara dunia loh. Iya, bumi ini semakin tua, sedang menuju pada kebinasaan, sedang menuju pada akhir kesudahan segala sesuatunya. Tapi janji firman Tuhan, kalau kita melekat, mengenal Tuhan dengan baik, kita akan diluputkan, kita akan dibentengi, doa-doa kita akan dijawab, dan Tuhan akan menyertai kita. Sampai kapan? Kesudahan segala sesuatunya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kau kenyangkan dia, dan akan kau perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji penyertaan Tuhan bukan cuma sekedar kita nggak miskin. Janji penyertaan bukan cuma sekedar kita nggak kelaparan. Janji penyertaan Tuhan bukan cuma sekedar kita ini nggak sakit. Tapi janji penyertaan Tuhan membawa kita sampai akhir kesudahan segala sesuatunya. Dan Maranatha, Yesus datang, kita terangkat dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu dalam dan besar kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara tundukkan kepala, musik boleh lembut aja, refnya aja. Hampir 2 tahun berjalan, pandemi ini telah memporak-porandakan segala sesuatunya. Membuat banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ada banyak sekali kehilangan. Tapi kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini di ruangan ibadah ini, kalau kita melihat ke belakang, betapa sungguh penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Percaya, nantikan penyertaan yang sempurna lebih lagi atas setiap kita. Ketika kita melekat dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan dibentengi, kita akan diluputkan, doa-doa kita dijawab, dan kita akan disertai Tuhan dalam kesesakan dan penyertaan sempurna sampai kesudahan segala sesuatunya. Mari kita dengan lembut kita naikkan refnya aja, sambil angkat tangan kita sebagai bentuk ucapan syukur buat 2021 yang kita telah lewati, dan sebagai ucapan iman percaya kita
bahwa sebagaimana apa yang Tuhan sendiri pesankan bertahun-tahun buat jemaat GBI Gatot Subroto melalui Mazmur 91, bahwa penyertaannya sungguh sempurna atas setiap kita. Angkat tangan kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiratmu. Biar jemaat saja katakan penyertaanmu. Oh amin, amin Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik untuk jemaat-Mu, Engkau baik untuk gereja-Mu di tempat ini. Arti sekali lagi, jemaat saja dengan penuh iman katakan penyertaan. Ini ucapan iman kami untuk 2022. Yes, penyertaan-Mu sempurna, damai sejahtera-Mu berlimpah, limpah atas kami. Kami mengalami kedekatan, keintiman, kami melekat dengan sempurna, kami mengenal Tuhan dengan baik. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Musik terus menyembah Tuhan. Syakayala kayala basi. Oh Lord. Haleluya. Shikayala pa. Urapan-Mu turun atas kami. Pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk kami hidup melekat dan mengenal Tuhan dengan sempurna. Turun berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun serasa kami belum puas untuk kami merasakan terus hadirat-Mu, tapi kami mau tertib ya Tuhan. Kami tetap berjaga-jaga dalam disiplin prokes yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terus kuatkan dan teguhkan kami memasuki hari-hari di tahun 2022 ini. Kerinduan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan dengan sempurna. Sehingga kami dibentengi, kami diluputkan, doa-doa kami dijawab, dan kami disertai dalam kesesakan untuk masuk dalam keselamatan kekal. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. GBI BKP Aston, berkati gereja-Mu yang sudah mengambil bagian dengan benar di masa-masa yang sulit, dengan menyediakan sarana pertemuan ibadah, sehingga kebutuhan rohani jemaat dapat dipenuhi dengan baik. Berkati Pak Rudi Sirga beserta Ibu, beserta seluruh tim pengembalaan, pengerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pakai gereja-Mu menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu. Di era Pentakosta yang ketiga ini, penuaian terbesar, terakhir yang belum pernah terjadi sebelum Tuhan datang kedua kali. Dan pagi ini kami mau berkata,
Tuhan ampuni kami kalau kami terlena, mungkin kami terintimidasi. Sehingga hampir 2 tahun kami lupa untuk berkata, minta jiwa-jiwa. Pagi ini kami minta, dalam nama Yesus Tuhan kami minta jiwa-jiwa dalam setiap ibadah di GBI BKP Aston ini, sesuai dengan prokes yang ada, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang sehat, ibadah yang aman. Dan kami semua tetap sehat dan aman dalam pelindungan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP Aston. Shalom, puji nama Tuhan. Segenap pelayan Tuhan dan dari gembala di tempat ini dan dari jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya atas pelayanannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Ong Handoko Kurniawan MTH. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ya, kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 via aplikasi Zoom. Hari Rabu tanggal 19 Januari ada ibadah ucapan syukur merayakan hari jadi GBI BKP Aston yang kedua yang akan dilaksanakan di Ruko Kenari pada pukul 18 atau pukul 6 sore. Dan untuk daerah yang berdomisili di Perumnas sekitarnya akan diadakan angkutan, dipersiapkan angkutan yang berkumpul di rumah Opung Kelara. Hari Kamis ada Kul Eklesia pukul 19 via aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud pukul 19 tetap melalui via aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi tetap kita lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Sabtu sore ada Cool Kids pukul 17 tetap dilakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 ibadah raya on-site masih diadakan di Hotel Aston. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12.30. Pada tanggal 4 Februari 2020 hari Jumat 2022 hari Jumat ada pemberkatan nikah saudara Elias Nugraha Manurung dengan saudari Lisbeth Hutagaol di GBI Cibubur pada pukul 8 pagi dan alamat lengkap dapat menyusul. Ya, sampai di situ pengumuman seminggu ke depan. Untuk itu mari saatnya kita menabur, mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus di hadirat-Mu di hari Minggu yang kami adakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Di tangan kami telah angkat persembahan kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan persembahan kami ini Tuhan untuk dapat dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, khususnya di gereja kami BKP Aston ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati 10 kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan mereka yang belum bisa memberi Tuhan, ajarkan mereka Tuhan agar mereka dapat memberi di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku, Diberkatilah hidup, berlimpah-limpah rumah tangga, suami istri, anak-anak. Diberkatilah seluruh ladang usaha pekerjaan, diperluas oleh Tuhan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dan yang ada di rumah juga, salam, Tuhan Yesus berkati. Ya, tetap antusias. Mari yang belum dipuaskan, ikut lagi dalam ibadah kedua. Haleluya. Puji Tuhan.